Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Sahabat PU semangat membangun, bagi yang mau bangun rumah atau renovasi dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena saya Nugroho PU akan berbagi video progres perkembangan dari proyek-proyek yang sedang kita kerjakan. Berbagi segala hal tentang proses bangun rumah maupun proses renovasi rumah. Saat ini saya sedang berada di BSD Tangerang Selatan di proyek saya, proyek bangun rumah dari nol. Dan kita akan membahas tentang tiang perancah atau begesting konstruksi balok-balok gantung. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Baik, untuk tiang perancah di proyek ini itu saya mempergunakan bambu. Ya, tiang perancah itu adalah tiang-tiang penyangga untuk menyangga begesting pada area-area yang memiliki ketinggian atau konstruksi yang sudah berada di atas 0 lantai utama. Tiang perancah ini jenisnya ada bermacam-macam sahabat PU. Bisa menggunakan kayu atau kayu dolken, bisa mempergunakan bambu seperti ini, bisa juga mempergunakan stagger atau tiang perancah yang dibuat secara pabrikan ya. Itu bisa disewa juga sahabat PU. Kan di jalan-jalan tuh biasanya sahabat PU mungkin sering lihat sewa stagger. Nah, itu adalah fungsinya sama dengan tiang perancah yang ada di depan ini gitu. Nah, pada proyek ini kita mempergunakan bambu. Salah satu kenapa kita pilih bambu, yang pertama karena secara biaya itu lebih ekonomis sahabat PU. Kemudian secara fungsinya itu lebih gampang untuk dibentuk ya, karena kita bisa potong tempel sesuka hati kita. Kemudian bambu yang kita gunakan di sini itu adalah bambu berjenis apus atau bambu apus sahabat PU. Jadi kalau sepengetahuan saya itu bambu yang bagus itu adalah bambu apus seperti ini. Ya. Jadi justru bukan bambu-bambu yang besar-besar itu atau bambu petung gitu ya dan lain sebagainya, namun bambu apus seperti ini. Bambu apus ini memiliki daya elastisitas. Jadi kalau dia patah itu tidak langsung crack patah begitu enggak, namun masih punya kelenturan. Seperti itu sahabat PU. Nah, ini baiknya itu diorder ke petaninya langsung ya, atau distributor besarnya langsung untuk bambu-bambu seperti ini supaya harganya bisa lebih kita tekan sahabat PU. Karena nanti sebagian besar bambu-bambu yang kita gunakan di sini itu akan kebuang sahabat PU. Kalau bambu-bambu yang masih kita pergunakan kita akan geser di proyek berikutnya. Oke, sekarang bambu tersebut sudah kita tancapkan di titik-titik yang sudah ditentukan untuk menyangga konstruksi balok gantung di atasnya, sahabat PU. Dengan jarak kurang lebih 50 sampai 60 cm ya. Jadi jarak antara bambu satu dengan bambu yang lain itu di kisaran 50 cm. Gitu. Nah, pada bagian bawahnya itu diberi ganjal seperti ini atau penyangga balok supaya bambu tersebut tidak tertancap di dalam tanah. Karena kita ketahui bahwa di bawah ini itu adalah tanah urukan yang sebelumnya merupakan tanah galian yang kita urukkan kembali ke lantai utama bangunan ini. Baik, kemudian setelah dia dipasang tiap
setengah meteran, dia dinaikkan ke atas sesuai dengan elevasi balok yang berada di atasnya, dan dibentuk seperti ini. Ada rangkaian segitiga seperti ini untuk menyangga begesting bagian bawah dari balok-balok gantung kita. Oke ya, seperti ini ya cara buatnya sahabat PU. Nah, kebetulan di proyek ini itu untuk rencana plafonnya nanti cukup tinggi, ya itu kisaran di 5 meteran sahabat PU dari lantai. Maka bambunya pun terlihat tinggi-tinggi banget ya, yang kita tancapkan untuk menyangga balok-balok gantungnya di atas ya. Nah, untuk menyangga supaya bambu-bambu ini dia tidak melengkung ke kanan, kiri, dan samping begitu ya, kita ikat atau kita berikan angkur batang horizontal seperti ini, dan juga silangan-silangan bambu seperti ini, supaya tetap stabil ya ketika balok yang berada di atasnya itu kita cor atau dipijak oleh para pekerja di atas. Baik, konstruksi yang sahabat PU lihat di depan ini adalah balok-balok gantung sahabat PU. Bentangnya juga bentang-bentang lebar. Ini di kisaran 6 meteran sahabat PU. Dari tumpuan ke tumpuan atau dari kolom ke kolom itu tiap 6 meter sahabat PU. Dari sebelah kiri ke sebelah kanan itu adalah kurang lebih ya di 6 meter sahabat PU. Kemudian kami bagi dengan menggunakan beberapa balok anak yang kesemuanya menggantung. Tujuannya supaya ruangan yang berada di bawahnya ini loss, tidak ada tiang seperti itu. Berhubung bentangnya yang teramat panjang ya, sebenarnya tiang di depan ini dulunya juga tidak kami adakan sahabat PU. Namun setelah melalui perencanaan tertentu, perhitungan tertentu, akhirnya kami tetap harus menambahkan struktur kolom yang berada di tengah-tengah bentang ruangan ini sahabat PU. Nanti kita akan kamuflasekan ya untuk ini supaya tiangnya ini tetap eye-catching dilihat, walaupun sebenarnya ini adalah struktural tujuannya. Seperti itu. Kemudian untuk begesting yang berada di atas, seperti biasa kita mempergunakan kayu kaso dan juga triplek 9 mm dirangkai sedemikian rupa. Karena ini balok, maka begestingnya letter U bagian bawah dan samping kanan kiri. Jangan lupa karena ini konstruksi balok yang nantinya akan menjadi penopang dak bondek, kita harus menambahkan besi stekan begini ya, ke atas maupun ke bawah. Yang ke atas itu nanti tujuannya adalah untuk kita kaitkan dengan besi wear mesh ya. Yang bagian bawah itu juga ada stekannya sahabat PU, perhatikan. Terlihat kan? Itu ada besi-besi stekan yang arah ke bawah. Itu nanti akan kita kaitkan ke janggutan beton di bawahnya. Supaya plafonnya nanti bisa terkait di janggutan beton ini. Gitu ya. Jadi yang sekarang dicor adalah balok, namun diberikan besi stek ke bawah dan ke atas. Yang besi ke atas itu nanti untuk kita kaitkan ke wear mesh. Besi yang ke bawah nanti akan kita buat janggutan beton untuk kaitan plafon sahabat PU. Kemudian jangan lupa pula pembesian yang berada di lantai 2-nya juga sudah harus kita tanam di konstruksi balok ini. Kita siapkan seperti ini. Ya, ini kolom untuk lantai 2-nya nanti sahabat PU. Nah, berhubung di sini nanti dicor menggunakan bondek dan juga wear mesh, maka baloknya kami cor duluan. Pengecoran kami lakukan dengan mempergunakan material beton side mix. Kita cor secara bertahap sahabat PU. Bagian yang sudah kami buka begestingnya, bagian samping sisi kanan kirinya ini adalah yang sudah kita cor duluan. Solid ya sahabat PU. Kemudian yang depan ini adalah balok utama. Kemudian yang belakang itu, sebentar saya fokuskan kameranya dulu. Nah, yang belakang ini adalah balok anak. Nah, nanti secara lebih detail
kita akan menjelaskan pada konten berikutnya. Kita akan bahas khusus terkait struktur balok-balok gantung ini, sahabat bro. Oke ya, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan terkait bahasan mengenai tiang perancah dan juga begesting untuk konstruksi balok-balok gantung di proyek saya ini. Sahabat bro, semoga bermanfaat dan doakan proyek ini berjalan dengan lancar. Terima kasih, kita ketemu di kesempatan berikutnya.